Selamat siang, aku ibunya Stella. Mau mendaftarkan anakku masuk sekolah. Oh, baik, tunggu sebentar. Maaf, Bu. Akta nikah dan kartu keluarga Anda ini palsu. Apa Anda nggak salah? Semua sertifikat ini diurus sendiri sama suamiku. Mana mungkin ini palsu? Di sistem, nggak ditemukan informasi tentang akta pernikahan dan kartu keluarga Anda. Di sini tertulis, pasangan Ardan Cahya itu Indira Ayu, sedangkan Stella putri mereka berdua. Sayang. Lihat, aku mengadopsi anak dari panti asuhan. Dengan adanya anak, ibuku nggak akan memaksamu minum obat lagi. Cepat, gendong dia. Ya. Kalau Ardan punya anak, keluarga Cahya baru bisa menerimaku. Anak ini menyelamatkan hubunganku sama Ardan. Aku akan kasih yang terbaik buatnya. Stella, kamu jangan menangis. Stella, anak manis. Alira, dia ini Indira, sekretarisku. Dia bisa jaga bayi. Bagaimana kita suruh dia? Nyonya, biar aku coba menggendongnya. Ini. Pelan-pelan ya. Jangan menangis anak manis. Sudah, coba lihat. Bu Indira, kau semudah ini sudah bisa jaga bayi. Aku juga sudah punya anak. Begitu dia menangis, begini caraku menenangkannya. Sayang sekali. Ayahnya nggak menyayangiku. Cuma mencintai cinta pertamanya. Aku sudah 10 tahun sama Ardan. Bagaimana bisa dia membohongiku? Aku mau tanya jelas di rumah. Hai Ardan, villa yang kau belikan buat Indira sudah selesai direnovasi. Kau nggak pergi lihat? Enggak. Belakangan, Alira suka makan bakmi. Aku mau coba-coba resep. Kau ini benar-benar budak cintanya istrimu. Cuma aku nggak paham. Jelas-jelas kau mencintai Alira. Kenapa kau sebaliknya tanda tangan surat nikah sama Indira? Coba jawab jujur. Kau pasti nggak menganggapnya sebagai asistenmu kan? Alira bisa menikmati kasih sayang dan kebaikanku sesuka hatinya. Indira nggak suka merebutnya. Bahkan melahirkan anak perempuan lucu bagiku. Aku kasih dia kompensasi, memangnya salah. Selain itu, Indira hamil lagi. Kalian akan punya anak kedua. Kau nggak takut Alira tahu? Kalian mau punya anak kedua? Kau nggak takut Alira tahu? Dia nggak akan tahu. Aku mencintai Alira. Aku menyukainya sejak SMA. Tapi aku nggak bisa menelantarkan Indira. Bau busuk gak bisa disimpan lama. Suatu saat nanti, kalau Alira tahu selama ini kau menipunya, dia pasti akan putus hubungan denganmu. Akan kubuat dia nggak tahu selamanya. Akan kubuat dia nggak tahu selamanya. Selama ini kukira kita saling memiliki satu sama lain. Ternyata sejak awal kau sudah mengkhianatiku. Ardan, kau menipuku. Kakek, aku mau pulang. Alira, akhirnya kau sadar juga. Kakek
selama ini gak setuju kau sama Ardan itu. Sebaliknya, demi dia, kau membuang identitasmu sebagai putri keluarga kaya. Semuanya sudah berlalu. Baiklah, kakek suruh orang ke sana menjemputmu. Nggak perlu. Aku masih ada urusan, Kek. Tutup akun juga perlu waktu. Dasar anak bodoh. Demi menolong Ardan, kau sampai kecelakaan dan gak bisa punya anak. Sekarang, kau sebaliknya membesarkan anak perempuan yang gak ada hubungan darah denganmu. Kalau memikirkan hal itu, hati kakek sakit sekali. Sebaiknya kau segera pulang. Kakek, seminggu lagi aku akan pulang. Seminggu lagi. Gak ada lagi Alira yang dicintai sama Ardan. Cuma ada Alira, putri keluarga kaya. Pelanggan yang terhormat, nomor yang Anda tuju. Kemana kau, Alira? Kau nggak akan telepon. Aku panik sekali kau nggak angkat teleponku. Aku pergi jalan-jalan. Maaf, ponselku dalam mode getar. Bodoh. Buat apa minta maaf? Aku terlalu khawatir. Sudah lapar kan? Coba lihat apa yang aku masak buatmu. Ayo. Duduk. Bagaimana? Ini semua kau yang masak? Tentu saja. Suamimu hebat kan? Stella pergi karya wisata. Sekarang dunia milik kita berdua. Ayo. Makan. Makan. Ardan. Ya? Ada yang mau kubicarakan denganmu. Tentang apa? Alira, di kantor ada urusan. Aku harus pergi dulu. Kau makan dulu saja. Kau benar-benar harus ke kantor? Tentu saja. Aku pulang secepat mungkin. Ardan, ku beri satu kesempatan terakhir. Kalau kau masih juga bohong, aku gak akan memaafkanmu. Ardan, maafkan aku. Aku hamil lalu sakit flu dan demam. Kau sampai batal menemani istrimu. Aku yang gak bisa merawatmu. Ardan, bicara masalah anak, aku rindu sama Stella. Aku mau ketemu sama dia. Baiklah, kita sama-sama cari Stella. Iya. Suka nggak? Ardan, kau baik sekali. Aku mencintaimu. Kita ini suami istri, lalu ada anak juga. Aku nggak bisa mencintaimu. Tapi cincin ini harus dilepas di depan Alira ya. Ardan, aku tahu. Bu Alira itu cinta pertamamu. Kau begitu mencintainya. Gak masalah, aku gak akan kasih tahu tentang hubungan kita.
Bagaimana mungkin sekarang musim satu suami dua istri? Ardan, kau benar-benar kotor. Sayang, aku harus pergi dinas beberapa hari. Begitu aku pulang, aku akan kasih kau kejutan. Begitu kau pulang, aku juga akan kasih kejutan besar. Bu Indira, bukannya ini restoran Jawara yang terkenal di kota Harlan itu? Kalian makan di sana? Stella mau makan di sana, yang penting dia senang. Sayang, aku pergi dinas sama Bu Indira. Pas sekali melewati kota Stella Karya Wisata. Lalu ku ajak Stella pergi makan di restoran Jawara yang terkenal di kota Harlan. Begitu ya? Iya. Pemandangannya indah sekali. Lain kali kita bertiga kesana sama-sama ya. Gak ada kata lain kali. Sayang, barusan kulihat kau menekan tanda suka pada foto Bu Indira. Kau jangan salah paham. Tujuanku cuma mengajak Stella pergi makan. Maaf Bu Alira, aku seharusnya nggak mengunggah foto. Ibu, jangan salahkan Bibi Indira. Aku yang mau makan di sana. Aku juga yang minta dia mengunggah. Ternyata Stella sudah tahu semuanya. 6 tahun. Selama 6 tahun. Mereka semua sudah membodohiku. Kalian kira sandiwara kalian bagus? Ardan, kalian sekeluarga sungguh sangat menjijikan. Sayang? 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 Sayang, 3 hari lagi, hari ulang tahun pernikahan kita. Nanti, aku akan kasih kejutan untukmu. Ada kejutan apa lagi? Kurasa kejutanmu sudah cukup. Waktu itu, keluarga Cahya banyak utang. Semua orang menghindar dan menjauhiku. Cuma kau yang selalu ada di sisiku. Sayang, aku mencintaimu. Kejutan buatmu gak akan pernah cukup. Ternyata dia masih ingat. Aku selalu ada di titik terendah hidupnya. Ponselku habis baterai. Sudah dulu ya. Pelan-pelan. Alira, kenapa kau diam-diam pergi ke acara jamuan sosial itu? Kau mana bisa mengalahkan mereka dalam hal minum? Aku baik-baik saja. Dengan adanya proyek ini, perusahaan bisa keluar dari krisis. Kau ini bodoh. Aku memang sedikit bodoh. Jadi, Ardan, kau nggak boleh membohongiku. Kalau kau membohongiku, aku akan meninggalkanmu. Aku akan menghilang dari kehidupanmu. Bodoh. Aku selamanya gak akan pernah membohongimu. Aku selamanya cuma akan mencintaimu seorang.
Sudah menyala, ayo buat permohonan. Aku berharap Ardan hidup dalam damai. Kami bisa bersama sampai tua. Ardan? Ada masalah darurat di kantor. Aku harus ke kantor. Maafkan aku. It's fate. It must be fate. It must be fate. Ardan? 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 Makan malam romantis yang direncanakan suamiku. Ternyata sudah ada tanda sejak awal. Kukira aku akan menghabiskan masa tuaku dengan Ardan. Ternyata manusia bisa berubah kapanpun. Hati pun bisa terbagi menjadi dua. Sewaktu masih bersamaku, sudah ada wanita lain di hati Ardan. Ayo, 3, 2, 1, senyum. Ardan, aku udah gak menginginkanmu lagi. Kenapa aku merasa nggak tenang? Apa jangan-jangan Alira tahu sesuatu? Nggak bisa. Aku harus menemuinya. Ardan? Ardan, sudah malam, kau mau kemana? Alira di rumah sendirian. Aku khawatir. Aku merasakan terjadi sesuatu. Ardan, tenang saja. Aku nggak berbuat apa-apa. Bu Alira pasti nggak akan tahu. Tapi kalau kau memang khawatir, biar aku belikan tiket pesawat. Ibu, jangan belikan ayah tiket pesawat. Kita susah payah bisa berkumpul sama-sama. Ayah, bukannya ayah bilang mau kasih Bu Alira kejutan. Kalau pulang sekarang namanya bukan kejutan. Ardan, sekarang nggak ada tiket untuk pulang ke ibu kota. Sudahlah. Aku pulang di hari ulang tahun pernikahan saja. Stella benar. Kalau sekarang pulang, namanya bukan kejutan. Asik, syukurlah, syukurlah. Ibu, ayo kita berdua main lagi. Ayo. Pelan-pelan. Alira, aku sungguh merindukanmu. Kita harus bersama selamanya. Sayang, aku pulang.
Selamat hari ulang tahun pernikahan. Terima kasih. Akta pernikahannya saja palsu. Apa itu ulang tahun pernikahan? Suka nggak? Ardan, setelah hari ini, aku nggak mau sandiwara lagi denganmu. Sayang, cepat ganti baju. Akan kukasih lihat kejutannya. Baiklah. Ini semua adalah kejutan darimu? Iya, aku menulis 99 surat cinta baru untukmu. Kamu satu-satunya orang yang kucintai. Aku mau membangun sebuah museum untuk mengenang kisah cinta kita. Satu sekolah juga tahu Ardan mencintai Alira. Demi mengejar Alira, dia sering kehujanan dan menggambar dia diam-diam. Namanya juga cinta sejati, pasti akan bersama selamanya. Iya. Hari ini, aku mau kasih surat cinta yang ke-100. Alira, kau yang pertama dan satu-satunya. Dan satu-satunya. Cium, 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 cium. Kenapa kalian kesini? Pak Ardan, ini hari ulang tahun pernikahan kalian. Kenapa anak kalian gak diajak? Stella ingin datang, makanya aku menjemputnya dari karya wisata. Ayah, Ibu, selamat ulang tahun pernikahan ke-7. Aku sayang sama kalian. Ibu, aku sudah menyiapkan hadiah. Stella, anak yang kubesarkan selama ini, mau menyenangkanku dengan barang gratisan. Maaf Bu Alira, aku nggak tahu yang dikasih Stella itu barang asli. Aku berikan padamu. Maaf, aku nggak enak badan. Alira, Ayah, apa ini? Alira, kenapa kau menangis? Bagaimanapun, besok aku akan pergi dari sini. Kau nggak cari Ibu Alira? Setauku dia menangis begitu sedih. gak usah pedulikan dia. Kau bagaimana? Perutmu masih sakit? Ini semua salahmu. Semalaman, kau yang memintaku berkali-kali. Dokter kan sudah bilang, ini bulan-bulan awal kehamilan, harus hati-hati. Kalau begitu aku akan pelan-pelan. Menyembahku.
你肯定爱我，我快乐，我快乐，这一生你知道你放。Itu bukannya gelang milik Stella? Kenapa ada di sini? Mulai sekarang, didik anak itu baik-baik. Aku cari Alira dulu. Satu lagi. Kejadian malam ini, jangan sampai terulang lagi. Baiklah. Bu Alira itu ibunya Stella. Stella harus menghormatinya. Alira. Stella masih kecil. Kau jangan marah sama dia. Aku nggak marah. Aku lelah. Kalau kau lelah, setelah acara malam ini, kita jangan pulang. Kita ke hotel. Aku punya kejutan lainnya untukmu. Bagaimana? Ardan, aku lelah. Kau paham apa enggak? Lepasin aku. Kalau kau lelah, biar ku gendong. Seperti masa sekolah dulu. Aku menggendongmu. Lihat sana. Ardan, aku lelah. Baru beberapa langkah, kau sudah lelah lagi. Aku nggak peduli. Aku nggak mau jalan lagi. Baiklah, biar ku gendong. 겁없이 나를 불러준 사랑 몹시도 좋았다 너를 지켜보고 설레고 Mau naik? 우습게 질투도 했던 평범한 Bu Alira, ini bingkai berlian yang dirancang Pak Ardan sendiri. Dia bilang Anda paling suka foto ini. 그 오랜 기대 Foto pengantin ini bagus sekali. Ardan dan Alira benar-benar pasangan serasi. Sudah ditakdirkan bersama. Bingkainya bagus sekali, begitu banyak berliannya. Ardan sungguh memanjakan istrinya. Wah, indah sekali. Stella! Ardan, Alira! Stella terluka. Stella! Ada apa ini? Hah? Sakit sekali. Kena bagian mana? Sudahlah, gak apa-apa. Ardan, aku nggak mau mencintaimu lagi. Ardan, ini salahku gak menjaga Stella. Aku yang membuat Bu Alira terluka. Pukul dan marahi aku. Cukup. Kau kira aku tega berbuat begitu? Kau sedang mengandung. Iya, lebih baik aku saja yang terluka. Dengan begitu, kau gak akan sedih lagi. Bodoh. Kau tahu dari mana aku gak akan sedih. Pulang dan istirahatlah. Kalau Bu Alira membenciku dan mau balas dendam bagaimana? Gak akan. Alira bukan orang yang seperti itu. Ternyata aku yang berprasangka buruk. Aku yang menyakiti Bu Alira. Dan sudah sepantasnya aku menerima hukuman. Tapi Ardan, aku sedang mengandung anak kita berdua. Aku takut. Benar-benar takut. Kau tenang saja. Aku gak akan membiarkanmu disakiti. Sayang, kau baik. Kau panggil aku apa? Coba panggil. Sekali lagi. Sayang.
Mulutmu memang manis. Pulanglah. Alira, kau sudah siuman? Sayang, apa ada bagian yang terasa nggak enak? Semuanya sakit. Aku mau menuntut perbuatan Indira. Alira, apa maksudmu? Indira nggak akan menyakitimu. Ardan, kau tahu nggak? Aku hampir mati. Kau bilang kau mencintaiku. Tapi kenapa sewaktu bingkai foto itu terjatuh ke arah Stella, yang kau lindungi bukan aku? Tadi terlalu mengagetkan. Alira, aku benar-benar mau menyelamatkanmu. Aku nggak bohong. Ardan, apa kau percaya sama ucapanmu? Bukan, aku benar-benar mau menyelamatkanmu. Aku tahu aku bersalah. Ampuni aku kali ini saja. Aku janji ini pertama dan terakhir. Alira, mulai sekarang kau akan selalu jadi yang pertama. Bagaimana? Alira, kenapa kau diam saja? Percaya pada aku kali ini saja. Aku juga nggak tahu kenapa berubah menjadi seperti ini. Tapi syukurlah, Stella baik-baik saja. Kau begitu sayang sama Stella. Kalau sampai terjadi sesuatu dengannya, kau pasti akan jadi sedih sekali. Aku nggak mau mendengar ucapanmu. Ardan, aku cuma mau tanya satu hal. Kalau kau harus memilih satu di antara aku dan Indira, kau akan pilih siapa? Sayang, kau jangan berpikir aneh-aneh. Tentu saja aku memilihmu. Cuma kau yang kucintai sekarang dan selamanya. Baiklah kalau begitu. Sekarang lapor polisi. Buat tuntutan untuk Indira. Sudah kubilang dia enggak. Maksudku, Alira, selain itu, kalau Indira nggak menyelamatkan Stella, kurasa Stella... Gak bisa kan? Kalau begitu enyah dari sini. Alira. Alira, kau kenapa? Ardan, kau menjijikkan. Pergi dari sini. Alira, dengarkan aku dulu. Pergi. Alira, sekarang kondisimu masih belum stabil. Aku pulang dulu dan membuatkan sup untukmu. Kau istirahat ya. Pak Ardan, Bu Alira baik-baik saja kan? Bu Indira sudah keterlaluan. Entah sengaja atau enggak, Bu Alira sekarang terluka. Pak Ardan, Anda harus menghukumnya. Indira penyelamatku. Sekarang dia mengandung anakku. Masalah ini cukup sampai di sini saja. Waktu Pak Ardan kecelakaan, apa benar Indira yang menolongnya? Aku harus cari tahu dengan jelas. Masuklah. Nona Alira, kau mencariku? Dokter, aku merasa lambungku sakit. Sungguh gak nyaman. Apa aku sakit? Barusan hasil pemeriksaan keluar. Nona Alira, kau hamil. Kandunganmu sudah 6 minggu. Semuanya dalam kondisi normal. Waktu itu, saat Ardan kecelakaan, aku mendorongnya dan mengakibatkan diriku luka.
Dokter bilang seumur hidup aku akan kesusahan dalam mengandung. 달라진 그댈 보면서 Anakku, 오늘이 kau hadiah terbaik dalam hidupku. 예감했던 나 Besok aku akan pergi dari sini, pulang ke rumah keluarga Ayu. 그대가 기다리던 그 골목 Aku mau kasih tahu kakek kabar baik ini. 한참 동안 Alira, kau suruh orang sekap Indira di mana? Apa? Kau menyakitiku, lepaskan! Kasih tahu di mana Indira, aku lepaskan. Alira, kejadian itu murni kecelakaan. Indira juga nggak tahu bisa sampai separah ini. Kau jangan perhitungan sama dia. Kau tengah malam ke sini, cuma untuk mencurigaiku. Ardan, jangan menuduhku suruh orang sekap Indira. Sekalipun aku menghadapinya, sudah sepantasnya dia menerima itu. Alira, kau masih marah karena kejadian bingkai itu kan? Baiklah, kasih tahu di mana Indira, akan kusuruh dia menyembah dan minta maaf. Bagaimana? Ardan, kau sudah gila ya? Sudah aku bilang aku nggak tahu apa-apa. Indira nggak pernah bermasalah. Selain Alira, nggak ada orang lain lagi. Alira, kenapa sekarang kau jadi seperti ini? Kau membuatku kecewa. Ardan, kau juga membuatku kecewa. Ardan, Ardan, aku benar-benar takut. Bu Alira mengirim orang untuk menyakitiku. Jangan takut. Aku akan menuntut keadilan bagimu. Iya, Ini orang suruhan Alira. Benar, Pak Ardan. Kalau kami nggak menemukan tepat waktu, Bu Indira bisa disiksa sampai keguguran. Baiklah. Siksa dia sekeras mungkin. Aku mau dia merasakan siksaan Indira 10 kali lebih sakit. Baik, Ardan, Indira bohong. Jangan pukul aku. Aku sudah mengandung. Kandunganmu sudah 6 minggu. Kondisinya sangat sehat. Jangan. Jangan. Ardan, jangan sakiti anak kita. Anakku, kau hadiah terindah yang pernah ibu dapatkan. Sudahlah. Pak Ardan, dia berdarah. Ardan, aku rasa sudah cukup. Kita tahu dia orang suruhan Bu Alira. Aku nggak mau ada masalah di antara kalian karena aku. Dia hampir membunuhmu dan membuat anak kita keguguran. Masa bisa dibiarkan begitu saja? Lanjutkan. Jangan, 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 jangan. 像是揉碎了叶的果，还是你以为它沉落泪 Ardan, ayo kita pulang. Aku lapar. 还是选择遗忘，我都不 Kau yang lapar atau anak kita yang lapar? Menyebalkan. Ayo. Iya, say for now. Just stay so long. Alira, kau pendarahan begitu banyak, pasti sakit sekali. Lebih baik kau mati. Just to fight again, but I won't let you down. Let go your sorrow in my arms.
Ardan, kau sudah membunuh anak kita. Aku gak akan memaafkanmu. Dia adalah nona asli keluarga Kiana yang tertukar. Terlihat sederhana, gak sebanding dengan nona Weni. Betul, dia nggak layak tampil di depan umum. Mending biarkan saja dan tetap tinggal di desa. Betul. Aku suka makan telur ini, suka sejak kecil. Kak, makan lebih banyak. Masakan Bibi Sania memang enak. Kak, coba ikan ini, enak juga. Tuan, Nona Reina sudah pulang. Bibi Sania, antar dia ke dapur dan kasih makan seadanya saja. Apa mungkin? Beneran mau suruh dia makan di meja? Baik. Kotor sekali. Jangan mendekat. Gak ada yang tahu apa di tubuhmu ada penyakit yang dibawa dari desa. Kenapa kau jalan kemari? Aku sudah bilang jangan datang kemari, tapi kenapa kau... Kalau nggak kasih aku makan di meja, semuanya nggak usah makan. Sebenarnya aku adalah jenderal wanita yang ditakuti di dinasti Datta. Aku sangat hebat dalam perang dan punya prestasi militer luar biasa. Saat aku buka mataku, malah jadi nona keluarga Kiana yang dibenci dan dihina, yang akhirnya meninggal tragis karena cambukan pria. Dengan jiwaku sebagai perjanjian, aku mohon belas kasihan. Gantikan aku untuk hidup sekali lagi. Biar semua orang jahat terima akibatnya. Aku bisa lintasi waktu karena aku dengar panggilan dan permohonan bantuannya. Aku sudah kembali. Di mana kamar Weni? Di lantai 2. Kak, si Rena itu sombong sekali. Beneran gak punya sopan santun? Beneran gak paham? Untuk apa ayah dan ibu bawa dia pulang? Tenang saja, walaupun dia sudah kembali, nona keluarga Kiana selamanya cuma kau sendiri. Rena, apa kau sudah gila? Wanita jahat, apa yang kau lakukan? Itu hadiah ulang tahun ke-18 dari ayah dan ibu. Jangan sentuh barangku dengan tangan kotormu. Hadiah ulang tahun ke-18? Rena, wanita jahat, apa yang kamu lakukan? Tentu saja. Lagi buang sampah. Kotaku. Bangunlah. Kak. Maaf, tanganku licin. Rena, tunggu saja. Tunggu ayah dan ibu pulang. Aku pasti akan suruh mereka kirim kau pulang ke desa. Sebelum aku diusir pulang ke desa, barang-barang milik Weni lebih baik menghilang dari kamarku. Kalau enggak, bakal sama seperti barang-barang ini. Nona Rena, kamar ini sengaja didekorasi oleh Nyonya Ira untuk nona tertua. Kalau kau begini, mungkin bakal buat Nyonya nggak senang. Betul. Kamar ini memang disiapkan untuk nona tertua keluarga Kiana. Dan keluarga Kiana cuma punya satu nona. Yaitu aku.
Kau cuma pelayan. Kedepannya harus perhatikan sikapmu. Karena kalian suka menindas yang lemah, jangan salahkan kalau aku balas kelakuan kalian. Weni, Bu, Ibu, akhirnya kau pulang. Aku rindu sekali padamu. anak manisku, ibu bawakan hadiah untukmu. Cepat lihat, suka nggak? Setiap kali ibu pergi, bakal belikan berbagai macam hadiah untukku. Selama ibu yang beli, aku bakal suka. Maaf ya Rena, ibu sama sekali nggak tahu kalau kamu pulang hari ini. Lain kali baru belikan untukmu ya. Nggak tahu. Harusnya sama sekali nggak hargai Reina, bukan? Nggak perlu lain kali. Ini saja, karena Weni punya begitu banyak. Harusnya nggak masalah kalau kurang yang satu ini. Kau... Pecundang. Ini, Bu, baru saja pulang. Dia sudah buat rumah jadi kacau dan resah. Dia mau rebut semuanya. Dia gak cuma tenang meja makan sampai patah, juga kacau kamar Weni. Bahkan, dia juga jatuhkan hadiah ulang tahun dari ayah dan ibu untuk Weni. Orang gak beradab dan kasar yang berasal dari desa seperti dia gak pantas jadi anak keluarga kita. Kak, Bu, jangan marah. Kakak baru kembali dari desa. Aku paham kalau dia benci padaku. Kalau dia beneran suka banget, aku kasih saja untuk dia. Kalian jangan merasa gak senang karena aku. Kalau begitu, lebih baik aku pergi dari keluarga Kiana dan bertahan hidup sendiri. Weni, kau gak boleh pergi. Keluarga Kiana keluargamu. Aku lihat siapa yang berani usir kau, yang seharusnya pergi. Itu adalah dia, bukan kau. Betul Weni, kau adalah anakku. Mana mungkin ibu rela biarkan kau pergi. Ibu, Kak, salahku karena gak beruntung. Semoga di kehidupan selanjutnya, aku beneran bisa jadi keluarga kandung kalian. Dengan begitu, aku bisa temani kalian selamanya. Weni! Rena, cepat minta maaf pada Weni. Kalau enggak, kalau terjadi sesuatu pada Weni, aku enggak akan lepaskan kau. Kak, biarkan saja aku pergi. Berhenti. Orang udik, aku adalah kesayangan keluarga Kiana. Melawan aku, bukannya terakhirnya kau juga harus mohon padaku untuk bertahan. Balikan. Apa perlu aku kau balikan? Ini aslinya milikku. Apa perlu kau kasih? Sedangkan mengenai kau mau pergi. Boleh? Kau! Tinggalkan semua barang milik keluarga Kiana yang ada di tubuhmu, termasuk pakaian. Lepas! Kenapa diam saja? Bukannya tadi masih bertingkah? Cukup, Reina. Kalau kau kesal, kami boleh tebus pelan-pelan. Masalah ini gak ada hubungannya dengan Weni. Bu. Weni, kau tinggal saja di sini dengan tenang. Bagaimanapun juga, selamanya kau adalah anakku. Rena, jangan keterlaluan. Cuma menderita sedikit saja sudah gak tahan. Permainan baru saja dimulai. Maaf Nyonya, lihat. Barang yang masih bagus gini malah dijatuhkan sampai rusak oleh Nona Reina. Meja makan di bawah juga. Reina memang tumbuh besar di desa. Gak tahu sopan santun. Sama sekali gak bisa dibanding dengan Weni. Weni lembut, pendiam, dan cantik luar dalam. Ini sikap yang seharusnya dimiliki putri keluargaku. Reina, ada apa ini? Tunggu saja dihukum ibu. Jalan. Kak, kalau kau beneran suka mahkota ini, aku akan langsung kasih ini untukmu. Kau gak perlu
menghancurkan seperti ini. Gimana pun, ini adalah tanda kasih sayang ibu. Acting? Oke. Bukan gitu. Sejak kecil, aku nggak pernah lihat barang secantik itu. Jadi sejenak aku nggak bisa tahan diri dan ambil untuk lihat. Tapi kakak dan Weni terlalu galak. Aku terkejut dan tanganku tergelincir. Jadinya jatuh. Aku nggak sengaja. Kau! Lagi pula, mengenai meja itu, sejak kecil aku lemah sakit-sakitan dan malnutrisi. Mana mungkin aku sanggup tendang meja dari lempengan marmer itu. Kau! Dia bohong, Bu. Dia bohong. Bisa nih ya, antar dia ke dapur, kasih makan seadanya saja. Untuk apa antar dia ke ruang makan? Apa mungkin beneran mau suruh dia makan di meja? Kotor sekali. Jangan mendekat. Gak ada yang tahu apa di tubuhmu ada penyakit yang dibawa dari desa. Kenapa kau kemari? Apa kau gak paham omongan? Beneran gak punya sopan santun? Beneran gak paham? Untuk apa ayah dan ibu bawa dia pulang? Orang udik, hentikan. Itu hadiah ulang tahun ke-18 dari ayah dan ibu. Jangan sentuh barangku dengan tangan kotormu. Weni, kenapa kalian sanggup omong kasar begitu? Bu, aku memang ngomong begitu. Tapi kakak yang paksa aku untuk ngomong. Kalau ibu gak percaya, ibu boleh periksa kamera pengawasan. Kalau enggak, tanya saja bisa nih ya. Memang kakak yang sengaja menghancurkan. Betul, Bu. Si Rena jahat dan licik. Omongannya ngawur. Semua hal buruk tadi dilakukan olehnya. Kalau nggak bertanya, tanya bisa nih ya. Kak, kau sudah bilang kalau aku sakit-sakitan. Aku bahkan makan nggak cukup sejak kecil. Mana mungkin aku punya tenaga sekuat itu. Lagi pula, kalian dan Bisania sudah bersama selama 20 tahun. Dia pasti bela kalian. Aku nggak apa-apa. Kalau kalian tuduh aku, ya aku pelakunya. Sedangkan kamera pengawasan. Jangan pikir bisa diperiksa. Bisania, periksa kamera pengawasan. Baik. Orang udik gak tahu kalau ada yang namanya kamera pengawasan. Tunggu diusir saja. Aku hafal berbagai ajaran di usia 6 tahun. Baca tentang strategi militer di usia 7 tahun. Belajar bakat gak tertandingi di usia 8 tahun. Di usia 10 tahun, aku ikut kakekku ke medan perang. Walau asing dengan barang di waktu ini. Tapi aku bisa belajar dengan mudah. Nyonya, kamera pengawas rusak. Kak, kenapa kalian hancurkan begitu banyak barang berharga demi jebak aku? Bagus, orang udik ya. Beraninya kau bohong di sini. Aku. Cukup. Kau adalah kakak. Masalah hari ini sampai di sini. Kedepannya nggak boleh begitu lagi pada Rena. Bu, masalah ini enggak. Weni, kau juga harus patuh dan punya sifat terdidik. Reina bakal dihukum dan dimarahi kalau bersalah. Tapi waktu 2 pecundang ini salah cuma dibiarkan begitu saja. Nggak apa-apa, tunggu saja penderitaan kalian. Main intrik? Nggak perlu buang-buang tenaga. Aku adalah leluhurmu. Kau... Rena, kau keterlaluan. Aku. Rena, dasar jalan. Kakak, belum lebaran. Kenapa kau sudah berlutut? Rena, aku... Mulutmu kotor. Buang saja. Rena, beraninya kau pukul kakak. Aku lebih suka kau dengan ekspresi menyedihkan. Ingat, kedepannya tundukkan kepala di hadapanku. Kalau enggak, yang selanjutnya ku hancurkan adalah tulang tengkorakmu.
Rena, ayo duduk dan makan. Hah? Kau menderita selama bertahun-tahun ini. Malam ini, kami akan mengadakan pesta penyambutan dan perkenalan untukmu, biar kau secara resmi diakui keluarga ini. Hah? Ayah, dia cuma gadis nakal dari desa. Kalau dia lakukan kesalahan di pesta perjamuan, keluarga kita yang malu. Diamlah. Dia itu adik kandungmu. Sini, nak. Makan yang banyak ya. Terima kasih, Bu. Rena, ayo duduk dan makan. Aku khawatir Weni merasa aku kotor. Kak, apa hari ini aku boleh makan di meja? Santo, ada apa ini sebenarnya? Hah? Siapa yang gak izinkan adikmu makan di meja? Sayang, mereka bukan sengaja. Kenapa kau begitu marah? Semua ini karena dimanjakan olehmu. Rena, ayo duduk dan makanlah. Hah? Karena Rena sudah kembali, pernikahan keluarga kita dan keluarga Suroso juga harusnya dikembalikan ke pemilik aslinya. Weni, kedepannya, Reina adalah calon istri Beni. Ayah, aku dan Kak Beni saling suka dan cocok. Kenapa kalian langsung pisahkan kami begitu saja? Lagi pula, Kak Beni gak akan tertarik sama wanita seperti kakak. Seorang tuan muda terkemuka di kota Cawas, mana mungkin suka sama orang udik dari desa. Mau jadi istri keluarga kaya, dia gak sadar apa dirinya pantas atau enggak. Sudahlah, begini keputusan hal ini. Investor juga akan hadir di pesta perjamuan malam ini. Kalian persiapkan diri. Jangan sampai buat masalah nanti. Ayo makanlah. Rena, apakah beneran berpikir ayah dan ibu tulus adakan acara penyambutan untukmu? Sadarlah, di keluarga ini gak ada yang sambut kepulangan orang udik sepertimu. Ayah jemput kau pulang, cuma demi perkembangan perusahaan. Ciptakan citra ayah penyayang yang cari anaknya demi mendapatkan simpati dari para investor dan konsumen saja. Ya, tadi ayah memang memarahi aku. Tapi, setelah selesai makan, dia langsung kasih gelang giok warisan keluarga ke aku. Dia juga bilang, selamanya aku adalah satu-satunya nona keluarga Kiana. Menantu keluarga terkaya di kota Calos juga cuma aku. Orang udik sepertimu gak pantas. Rena, kau dengar baik-baik. Weni, jangan sedih. Ayah dan ibu punya rencana sendiri. Tenang saja, mana mungkin ibu biarkan kau menderita. Iya, ayah juga lakukan ini demi dapatkan proyek. Setelah berhasil dapatkan proyek, seluruh keluarga Kiana akan jadi milikmu. Pernikahan dengan keluarga Suroso juga jadi milikmu. Gimana? Apa dalam seumur hidupmu gak pernah lihat gelang giok semahal ini? Cuma kau yang suka sampah. Raina, tunggu saja. Aku akan buat kau jadi bahan omongan semua orang di perjamuan malam ini. Cari mati sendiri. Hei kau, gadis jalang dari desa. Kita bertemu di sini. Kumur mulutmu kalau bau, ngerti? Kak Beni, Kau berani menyiramku. Apa kau tahu siapa aku? Kau cuma orang udik yang berharap nikah denganku. Jangan mimpi. Aku beritahu, istriku itu cuma Weni. Nikah denganmu?
Weni suka koleksi sampah. Aku sama sekali nggak tertarik. Kau! Apa? Mau apa? Kau bahkan nggak bisa tahan satu pukulanku. Enyah. Aku... Oke, aku gak serang kau malam ini. Kau tunggu saja. Reina, kau memang wanita bodoh. Kau belum tahu apa yang kau lewatkan. Di negara Harmon selain keluarga Noval, keluarga kaya selama seabad yang tertutup, coba kekayaan dan kekuatan keluarga Suroso yang lebih hebat. Kalau singgung Benny, selamanya kau nggak akan bisa jadi menantu keluarga kaya. Dick, investor akan segera tiba. Aku sudah tahu. Bisa nih ya, gimana persiapan urusan itu? Tenang saja Nona, pria itu sudah tunggu di ruangan. Selama Rena masuk, dia bakal dikendalikan. Nantinya, semua orang di aula ini akan lihat video nggak pantas Rena dan pria itu. Dia doang mimpi untuk jadi nona keluarga Kiana. Setelah malam ini, aku akan buat dia jadi bahan lelucon di seluruh kota Kalos. Nona Rena, Nyonya Ira tunggu kau di ruang istirahat di atas. Mohon ke sana sebentar. Oke. Semoga kau beruntung. Bodoh. Pak Yudi, terima kasih sudah datang hari ini. Nggak perlu segan, Pak Gason. Kita kenalan dari situs pencarian keluarga. Hari ini hari bahagia. Anakmu kembali. Tentu saja aku harus datang untuk saksikan. Selain itu, aku juga bawa perjanjian investasi. Oh iya, mana Reina? Rena. Kakak, tadi aku lihat dia ke lantai 2 dengan seorang pria tua. Kalau enggak, aku pergi cari. Siapa pria itu? Enggak tahu. Mungkin saja itu adalah teman lama dari desa. Rena, pertunjukan akan segera dimulai. Setelah hari ini, kau cuma bisa menikah sama pria tua. Astaga, cepat lihat. Berani sekali Nona Weni melakukan hal seperti ini. Kenapa? Kenapa begini? Berita terkini, pesawat K708 dari Paro menuju kota Jata jatuh. Presdir terkemuka kota Jata, pasangan grup Tanoto tewas dalam kecelakaan, meninggalkan putri berusia 7 tahun. Siapa kau? Apa kau juga datang memindahkan barang kami? Di rumah kami sudah nggak ada barang yang berharga lagi. Gadis kecil, keluargamu pernah membantuku. Kelak kau panggil aku paman saja. Paman bawa kau pulang.
Kalau 10 tahun lalu, aku tahu diriku akan menyukai Damian, apa aku akan ikut dia pulang? Nggak boleh menoleh. Pejamkan mata. Cepatlah. Sudah. Paman, kalung ini pasti sangat mahal. Ini cocok untukmu, jadi ku beli. Kado kedewasaan. Selamat ulang tahun. Terima kasih, Paman. Jangan minum lagi. Paman, hari ini aku sudah 18 tahun, sudah dewasa. Sedikit saja. Selamat ulang tahun. Minum pelan-pelan. Kepalaku pusing. Nicole, nanti masih mau makan kue ulang tahun nggak? Paman, aku mau kasih tahu sebuah rahasia. Aku menyukaimu. Aku pamanmu. Aku cuma memanggilmu paman, tapi kita nggak ada hubungan darah. Sudah mabuk, jadi omong melantur. Aku nggak ngomong melantur. Aku menyukaimu. Tiap ulang tahunku, aku bakal menyatakan cinta padamu. Sampai kau terima baru berhenti. Aku lebih tua 10 tahun darimu. Kau nggak bisa menyukaiku. Berpikir juga nggak boleh. Ini terakhir kalinya aku menggendongmu. Paman, setelah 2 bulan, aku bakal kasih kau sebuah kejutan. Aku mau kau tahu, aku sudah dewasa. Sekarang sudah ada hak untuk berada di sisimu. Paman sudah pulang. Paman? Nicole, ayo sapa. Ini pacarku, Rahel Ariana. Paman, sudah ada pacar. Usiaku sudah cukup. Sudah waktunya menikah. Dia sudah ada pacar. Nicole, sekarang Bibi sudah bercerai. Sendirian di Paro. Kehidupanku juga sudah lebih baik. Apa kau sudah pertimbangkan nemenin Bibi di Paro? Aku sudah pertimbangkan. Tapi, aku masih butuh waktu 2 bulan untuk membereskan masalah selanjutnya. Baik. Sebelum kau pergi, temani pamanmu dulu. Setelah kau menetap di Paro, kalian bakal sulit bertemu. Dia sudah mengasuhmu begitu lama. Harus berterima kasih padanya. Iya, gak boleh berutang budi begitu saja. Sebelum pergi,
aku bakal kumpulkan dan kembalikan semua uang yang dia keluarkan untukku selama bertahun-tahun ini. Paman, tahun ini terakhir kalinya kau merayakan ulang tahunku. Damian, waktu untuk kita nggak banyak lagi. Kau mau kemana? Kau mau kemana? Nggak ada. Apa 60 hari lagi ada hal penting? Ada sedikit urusan. Aku lelah. Mau istirahat. 하나 둘 셋 꽃잎을 떼어내며 있다 없다 늘 버릇처럼 기다려왔어 손이 따뜻한 사람 Langit belum terang. Kau mau kemana? Hari ini hari Natal. Sulit cari mobil. Naiklah ke mobil. Aku antar. Damian? Niko, kemarin gak sempat memperkenalkan diriku. Aku dengar dari pamanmu, kau juga belajar melukis. Kita ternyata rekan seprofesi. Aku dan pamanmu mau main beberapa hari ke Hawo. Sekarang kami mau ke bandara. Kalau enggak, kami antar kau sebentar. Enggak perlu. Aku enggak ganggu kalian kencan. Apa kakimu terluka? Sudah begini, cepat naik ke mobil. Kau bukan anak kecil lagi. Jangan buat mamanmu cemas. Damian, mobil terlalu guncang. Bisa bantu aku oles? Cepatlah. Paman, olesanmu terlalu jelek. Begini. Kenapa Nicole begitu cantik? Paman, besok jemput aku pulang sekolah. Besok suruh sopir yang jemput. Paman! Aku tahu paman paling sayang padaku. Sudah besar, masih mau digendong. Aku nggak peduli, aku mau kau gendong. Dulu, semua kelembutanmu hanya milikku. Sekarang, aku jadi merasa sedikit berlebihan. Di mana jaketku? Berhenti di sini saja. Di hari dingin kayak ini, kau nggak ke studio lukis. Sebenarnya mau kemana? Aku mau urus suatu hal. Nanti malam bakal hujan. Bawa payung. Jangan berkeliaran. Kalian mainlah dengan senang. Dia jadi pendiam. Aduh, Tuan Damian sudah pulang. Tuan Damian sudah pulang. Sini aku bawa. Kau sedang apa? Barang-barang di rumah sudah agak lama dan memakan tempat, jadi mau aku buang. Hal kayak ini, serahkan saja pada Biati. Sini biar aku saja. Nicole, ini hadiah untukmu dari Hawo. Ayo. Terima kasih. Damian,
Aku lagi berpikir gimana kalau di pesta konglomerat kota Jata besok kita ajak Nicole sekalian. Kebetulan bisa kenalkan beberapa putra keluarga kaya pada Nicole. Nicole sudah tiba di usia untuk berpacaran. Nggak mungkin sepanjang hari kayak anak kecil terus menempel padamu. Coba kau pikir, kelak kalau aku menikah sama pamanmu, kau pasti sangat kesepian. Aku sudah tahu. Iya. Apa kabar? Nona Rahel dan Pak Tunggu. Damian serasi sekali, tampan dan cantik, sangat cocok. Benar. Ini pertama kalinya Pak Damian bawa pacarnya ke tempat umum. Sepertinya mereka bakal segera menikah ya. Oh ya, apa kalian sudah dengar? Putri asuh keluarga Moreno dulunya menyukai Pak Damian. Katanya sudah menyatakan cinta beberapa kali. Cuma peliharaan keluarga Moreno. Benar, Pak Damian dan Nona Rahel sudah umumkan hubungan. Kalau aku jadi dia, aku sudah cari lubang dan lompat ke dalam. Gak bakal berani keluar muncul di tempat umum, benar gak? Bersulang. Nona, kenapa sendirian? Apa aku boleh minta kontakmu? Aku temani. Damian, putri grup Wira menyapa kita. Jangan dengar ucapan mereka. Jadi diri sendiri saja. Ayo tambahkan kontakku. Apa kau bisa minum? Aku temani kau minum. Aku agak bosan. Mau sendirian. Baru tambahkan kontak. Sekarang sudah mengobrol. Enggak kok. Paman, kenapa kau keluar? Apa kau nggak menemani pacarmu di dalam? Aku takut kau lapar. Jadi bawakan sedikit makanan untukmu. Tapi sekarang kayaknya nggak perlu. Katanya putra keluarga Sultan lembut dan baik hati. Dia pasti bisa menjagamu. Bibi menelponku. Kapan kau mulai berhubungan dengan bibimu? Beberapa hari lalu. Dia bilang merindukanku, suruh aku kirim foto padanya. Dulu keluarga Tanoto terkena masalah. Kondisi bibimu juga nggak begitu baik. Katanya, sekarang sudah stabil. Apa bibimu? Agak dingin. Kita masuk dulu saja. Terkadang indera keenam seorang wanita sangat tepat. Nicole, kau sudah kembali? Kau pasti lapar. Ayo, aku ajak kau makan. Nicole! Damian? Tanganku terluka. Kau biarkan saja Joshua yang antar Nicole ke rumah sakit. Kita kasih anak muda kesempatan ya. Paman. Nona Nicole, aku antar kau ke rumah sakit. Ayo. Terima kasih. Dijahit lebih dari 10 jahitan. Rawat baik-baik.
Terima kasih, dokter. Semoga tidak meninggalkan bekas luka. Ayo. Katanya saat kau berusia 7 tahun sudah dibawa Damian ke keluarga Moreno. Bisa dibilang kau adalah setengah anggota keluarga Moreno. Aku perkenalkan diriku secara resmi. Namaku Joshua Sutan. Seorang pria berbakat. Nilai diriku bisa dibilang serasi denganmu. Hari ini terima kasih. Tapi aku nggak menyukaimu. Kita kenalan dulu saja. Kau jangan mencampur minuman keras seperti ini, mudah mabuk. Hari ini aku lihat Joshua kayaknya menyukai Nicole. Harusnya bisa menjaga dia. Ayo tambahkan kontakku. Ayolah, kau jangan cemas. Damian, malam ini menginap di rumahku saja. Malam ini kau menginap saja di rumahku. Ada dokumen yang mau dipakai di rapat besok. Aku pulang ambil dulu. Damian, kau bahkan gak bisa bohong. Dia yang melewati batas. Atau kau yang melewati batas. Paman sudah seharusnya menemani pacarnya. Toh aku juga bakal segera pergi. Damian, minuman-minuman ini khusus disiapkan untukmu. Untung dia baik-baik saja. Paman,